Transformers Plus Indonesia, the game changer. And Samdana Institute, proudly present. Pembelajaran kelayakan investasi, bagian kedua. Sebelumnya kita telah bahas kelayakan investasi pada aspek teknis dan aspek hukum. Kali ini kita akan lanjutkan kelayakan pada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya menempatkan usaha komunitas dalam perspektif kelayakan dari unsur komunitas itu sendiri dan komunitas yang berada di sekitarnya. Dalam konteks ini aturan-aturan komunitas ataupun aturan adat akan menjadi pertimbangan dalam model operasionalisasi dari usaha yang akan dikembangkan. Beberapa kalibrasi mungkin akan terjadi dalam prosesnya untuk dapat menyelaraskan diri dengan aspek sosial budaya. Beberapa contoh penapisan mandiri kelayakan investasi pada aspek sosial budaya dapat dilihat pada beberapa contoh kasus berikut. Ini adalah kondisi awal di mana model mendapatkan penolakan. Sedangkan penapisan berikut dibuat setelah model operasional disesuaikan, sehingga mendapatkan penerimaan secara sosial. Aspek yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah aspek ekonomi dan finansial. Kelayakan ekonomi dan finansial merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada bagian ekonomi akan melihat apakah adanya investasi untuk perintisan usaha dianggap mampu menggerakkan perekonomian lokal atau justru malah mematikan potensi lokal. Pada aspek ekonomi dapat dilakukan penapisan awal sebagaimana contoh berikut. Namun hal ini nanti harus padukan dengan aspek finansial menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Aspek finansial. Pada aspek finansial, kelayakan investasi seringkali diukur dengan rasio keuangan. Rasio-rasio utama yang sering digunakan, yang terdiri dari kelayakan investasi dengan metode net present value, mengukur nilai keuntungan bersih yang diperoleh di akhir periode dengan durasi tertentu. Rasio kedua adalah periode pengembalian, yang mengukur kecepatan pengembalian investasi dalam satuan waktu. Ketiga, indeks keuntungan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai sekarang investasi. Mari kita simulasikan kelayakan finansial. Pertama-tama kita akan membutuhkan data cash flow yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, kita masukkan diskon rate, yaitu tingkat suku bunga acuan. Dalam simulasi ini, kita gunakan 7%. Transformer telah menyiapkan sistem, Anda tinggal isi diskon rate dan NPV akan menghitung secara otomatis. Dari contoh ini kita mendapatkan NPV bernilai positif, sehingga investasi layak dilakukan. Periode pengembalian akan otomatis terisi seperti pada layar. Dalam hal ini waktu pengembalian kurang dari 1 tahun dianggap layak. Selanjutnya indeks keuntungan yang telah terisi otomatis. Maka dengan indeks di atas 1, maka investasi dianggap layak untuk dilakukan. Demikian video kali ini, jangan lupa ikuti pelatihannya secara seksama agar lebih jelas. Sampai bertemu di pelatihan.